saja memperkenalkan nama saya Nur Jaya dengan NPM 2301032016. Kepada yang terhormat Bapak Raden Herian Aziz MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar Pancasila dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di Desa Pancawarna. Yang pertama, sejarah dan profil Desa Pancawarna. Desa Pancawarna merupakan transmigrasi lokal tahun 1982. Angkatan transmigrasi lokal dari berbagai daerah. Terdiri dari Padang Ratu Lampung Tengah, Wajibala Lampung Timur, Gunung Bala Lampung Tengah, dan Pardasuka Lampung Selatan. Nah, Kecamatan Sedang definitif tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1/2001 yang sebelumnya merupakan Kecamatan Perwakilan dengan Kecamatan Induk Simpang Matang. Seiring dengan berjalannya waktu, awal angkatan transmigrasi belum ada nama desanya, hanya sebutan SK5E. Kemudian Bapak Bupati Lampung Utara meresmikan desa dengan nama Desa Pancawarna dan disetujui oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, selanjutnya demografi Desa Pancawarna. Desa Pancawarna itu berbatasan dengan wilayah, kalau sebelah utara itu berbatasan dengan Labuan Mulia, sebelah selatan Kebun Dalam, sebelah barat itu Labuan Makmur, sebelah timur Margo Bakti. Untuk nama-nama kepala desa Pancawarna yang pertama periode pada tahun 1983 sampai 1987 yaitu Tatang Suganda. Yang kedua itu periode pada tahun 1987 sampai 1997 itu Sutarno. Dan selanjutnya 1997 sampai 2008 itu Amir Cilangka. Dan yang terakhir 2008 sampai sekarang yaitu Jerman Hasil. Nah, berdasarkan hasil observasi saya tentang penerapan nilai-nilai Kepancasilaan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu di dalam sila ini terkandung nilai religius, antara lain seperti kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, contoh penerapan yang diterapkan di desa saya itu seperti menyayangi tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Kenapa menyayangi tumbuhan termasuk penerapan nilai Pancasila ke-1? Karena dalam Islam ditekankan bahwa Allah itu tidak suka pada orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Nah, penerapan nilai tersebut yaitu masuk ke dalam perbuatan terbaik. Maka bisa dikatakan sebagai penerapan nilai Pancasila ke-1. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung dalam nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap anak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup dengan baik dan sehat. Selanjutnya, sila ketiga, sila persatuan Indonesia.
Nilai yang terkandung dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa, seperti halnya yaitu pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan suku bangsa, etnis, dan kebudayaan bangsa yang berbeda-beda. Yang selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu seperti mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lalu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lanjut, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terkandung dalam nilai keadilan sosial yaitu sebagai penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Itu seperti meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Nah, materi selanjutnya yaitu penyimpangan dalam nilai Pancasila. Penyimpangan yang untuk sila pertama yaitu untuk ketuhanan yang Maha Esa. Di desa saya banyak penyimpangan dalam sila tersebut, seperti yang mengaku Islam tapi tidak melakukan kewajibannya seperti puasa, sholat, dan zakat. Nah itu. Terus kemudian penyimpangan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia itu penyimpangan dalam desa saya itu seperti tawuran antar pelajar dan banyaknya aliran sesat yang muncul dan perang antar suku. Nah, selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung makna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan menghormati keputusan masyarakat musyawarah. Contohnya penyimpangan dari sila keempat ini yaitu ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang melakukan korupsi, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di desa saya ini masih banyak yang memandang kasta. Ketika situ kastanya tinggi, maka kayak usulan-usulan apalagi tentang kesehatan seperti itu langsung ditanggepin. Kalau misalnya kastanya rendah, kayak misalnya cuma rakyat biasa, itu tidak terlalu ditanggepin atau dipedulikan. Nah, selanjutnya pemecahan masalah penyimpangan dalam nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan tadi ya, yaitu solusinya dari penyimpangan tersebut agar pemerintah itu mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman dan penerapan nilai Pancasila dianggap dapat mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Yaitu contohnya seperti membuat perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama
dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Kesimpulannya, Pancasila kan merupakan cakupan dari nilai norma dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Indah. Siapa yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Dewi Kurniawati dengan NPM 2301032006. Saya ingin bertanya, mengapa masih banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila di desa ini? Oke, baik. Langsung. Karena di desa saya itu kurangnya peranan pendidikan agama dalam membutuhkan sikap remaja. Jadi remaja di desa saya itu kurang bimbingan terhadap tata krama, sopan santun dan lain sebagainya itu. Yang kedua, kurangnya pendidikan Pancasila. Karena di desa saya itu menyepelekan pendidikan tentang Pancasila, yaitu mempelajari sila-sila 5 sila itu. Yang ketiga, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan, baik orang tua, baik di sekolah maupun di masyarakat. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Apriliani dengan NPM 2301032012. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatlanjuti ketika di desa Anda terjadi tawuran? baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Indah. Bagaimana? Soalnya tadi bagaimana menindaklanjuti ketika ada tawuran di desa saya? Nah, berdasarkan observasi saya, ketika ada tawuran itu tindakan yang harus dilakukan adalah melerai atau memisahkan pelajar. Saya di sini tawurannya itu pelajar ya. Nah, itu melerai atau memisahkan pelajar yang berotak kriminal dari yang lain. Yang kedua yaitu memberikan pendidikan anti tawuran, dan yang ketiga adalah membuat peraturan yang keras. Cukup, Kak Indah? Cukup. Baiklah, presentasi saya akan saya tutup. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.